Saya itu sering ditanya di kampus Mas Ahmad, Gus, kenapa Nabi itu orangnya religius akhirat, kenapa istrinya banyak? Mau tidak mau yang bisa jawab itu hanya logika, karena kalau kamu jawab perilaku, itu kena piring di rumah itu, diantemin istri pasti itu. Tak jawab, nolong orang satu baik-baik, membaikkan orang satu baik. Kalau membaikkan orang dua, tambah baik. Membaikkan orang tiga, tambah baik. Lah kalau Anda menterantarkan orang satu, haram. Dua lebih, haram. Tiga, buyute haram. Itu terus dua masuk Gus. Berarti Nabi poligami itu boleh. Tapi yang potensi-potensi masalah itu ya nggak boleh. Lah yang 50-50 ya tepak-tepakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bagaimana kabar jenengan semua? Mudah-mudahan jenengan semua diberikan kesehatan, panjang umur, dan diberikan rezeki yang melimpah, rezeki yang berkah. Amin. Dan juga wajib bagi kami untuk mendoakan jenengan semua, ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan dalam beraktivitas, dan mudah-mudahan kita juga diberikan naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sebelumnya sholawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Di kesempatan yang berbagi ini, alhamdulillah sekali kita bisa ketemu lagi di sini, ya, di channel Santri Aswaja, di mana tetap memberikan informasi atau pengajian dari para kiai Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Di mana di video kali ini adalah ceramah yang istimewa dari beliau yang mulia Kiai Haji Bahaudin Nur Salim, atau yang bisa kita kenal atau biasa dipanggil dengan panggilan Gus Baha. Di mana di sini beliau akan menyampaikan tentang istimewanya kitab dari ulama, apa itu namanya, karang dari Imam Al-Ghazali, ya, kitab Ihya Ulumuddin, ya. Ya, sudah wajiban bagi kita semua bahwa yang namanya sebagai aturan dasar atau aturan dalam beragama atau dalam apapun itu kita harus merujuk dari dua Alkitab. Yang pertama ada Al-Quran dan kedua ada As-Sunnah, seperti itu. Namun bagi Ahlussunnah wal Jamaah tidak hanya ada dua kitab itu, tapi ada yang namanya ijma. Ijma adalah kumpulan atau karang-karang kitab dari para kiai, para ulama. Kalau biasa kita kenal adalah bermazhab, seperti itu. Adapun kitab yang dikarang oleh para ulama, ya itu pasti sudah dari tafsiran Al-Quran ataupun tafsiran dari Al-Hadis. Tidak hanya mengarang belaka, tidak. Kitab-kitab tersebut hanya mempermudah, seperti itu. Nah, di sini adanya kitab tersebut, ya, menjadikan agama Islam itu abadan, agama Islam itu abadi, seperti itu. Dan begitu pula karena pelajaran-pelajaran kitab ataupun pengajaran kitab-kitab itu dilaksanakan terus-menerus dari dulu sampai sekarang, sampai detik ini. Dan dimanapun, dan ini lebih khusus kalau di pondok itu lebih spesifikasi sekali. Makanya dunia pondok pesantren ini sangat punya peran penting bagi umat atau bagi kita Islam di Indonesia. Nah, ini kok muncul penistaan oleh salah satu TV di Indonesia tentang pondok pesantren. Padahal yang jelas-jelas pondok pesantren adalah sebuah lembaga yang sudah termasuk membuat Islam itu abadan atau abadi, ya, karena di situ disebarkan tentang pengajian-pengajian yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, terus dengan kitab-kitab seperti itu. Ini masih hangat sekali. Kejelasan seperti apa? Monggo kita simak bersama. Nggih, monggo sareng-sareng ngaos Shahihul Bukhari. Niki hormat teng Khaulipun Mbah Hamid dherekaken kersane Mbak Idris. Kula seneng maca kitab niku. Niki wonten seksi-seksi syuhada wa fi ardi, wonten Habib Taufik, Habib Ahmad, sedanten para habaib, para kiai. Nggih, sing santri murono, sing kiai naskah. Kula niku syukur mboten dadi naib. Dadi naib wong paling ngeluh sak donya, ora wong rabi terus. Artinya melihat orang nikah terus tapi gak berani nikah. Terus pesan kula teng Mas Mamak setunggal. Dulu itu ada kiai kepengen poligami gak berani. Pas nikahkan harusnya keangkah tukar bilang qabil tu nikah. Jadi sing nom-nom gak boleh menikahkan. Nanti kalau
perempuannya cantik langsung bilang kok bil sudika. Itu nyata, itu bukan hoax gitu. Bahaya itu bahaya betul. Pak, depan. Gini ki rilek mawon kula wau agak serius mergi kadose sing muni kobil tu wau apalan sedanten gak dijiwai. Soale oleh ngapal boleh ki bengi terus. Cek seneng ngono wis. Nggih kula niki cerita pentingnya agama ini dikawal dengan logika, dengan ilmu kalam atau istilahnya ilmu tauhid. Jadi sebetulnya yang menyelamatkan agama ini adalah dinun akliyun, sesuatu yang logis. Sehingga Rasulullah SAW niku punya sikap, punya perilaku yang tidak lazim sebagai orang pilihan. Saya sering bela Rasulullah SAW dengan pembelaan, andaikan Nabi Isa semalaman itu sholat sujud, dengan Nabi itu dahar sarapan. Cara Mbak Idris wis juk kabeh, wis lesu kabeh. Niku tesih afdal kanjeng Nabi Muhammad SAW dahar. Karena Nabi itu dadi Nabi itu setelah Nabi Isa yang dituhankan. Sehingga Nabi itu harus terus menerus memperlihatkan al-a'rad al-basyariyah, memperlihatkan sisi manusianya. Sebab itu Nabi pernah dipuji Allah itu dengan standar yang unik. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Nabi itu dahar. Tapi kata dahar di sini adalah nafyun li uluhiyati Muhammad. Justru ada maklumat bahwa Muhammad itu tidak akan jadi Tuhan dan selamanya juga tidak akan Tuhan. Karena kula suwun niki mas-mas kula sing seneng mangan kados Mas Samak bareng niku radi warasatul anbiya niku. Dan terus hal-hal biasa itu kalau dilakukan Nabi Muhammad jadi luar apa? Biasa. Jadi penting memperlihatkan al-a'rad apa? Al-basyar. Lan kula suwun niki mengke wonten mangan tenang mawon niati jenengan mengikuti Nabi sing model-model al-a'rad apa? Al-basyar. Ini penting sekali karena ketika Nabi Isa terlalu khusyuk, terlalu sempurna malah dipertuhankan. Lane Nabi nu trauma terus damel manhaj ngetokno basyariah. Mulane terus dados akidah sedanten umat Islam boten sekedar ahli sunnah semuanya. Ketika nyifati Nabi nu wonten al-a'rad al-basyariyah. Cara Said Marzuki ngistilahkan wajah izun fi haqqihim min aradim bi ghairi naqsin ka khafifil marad. Sehingga ayat yang tadi illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq itu madh muji Nabi yang luar biasa karena ada maklumat nafyun lirububiyah, menafikan bahwa Rasulullah Muhammad itu tidak akan jadi Tuhan. Sebab itu Nabi begitu bangganya ketika menyebut dirinya anak Abdullah wa Rasuluh, dimulai dengan kata apa? Abdullah wa Rasul. Mboten ngangge istilah-istilah yang keren misalnya Ruhul Kudus atau apa, tapi pakai istilah anak Abdullah wa Rasul. Terus ini supaya jenengan bangga justru dengan logika-logika yang dibangun Rasulullah ini, hadat din itu abadi. Kedua menyangkut mukjizat. Nabi itu orang paling menghindari mukjizat yang khariqun lil adat. Malah Allah ngendikan wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awalun. Muhammad itu ora usah njaluk mukjizat. Pengalamanku dadi pangeran jare Allah niki kula ngerilek mawon. Iku angger tak kei mukjizat itu malah dadi hoax, dadi masalah karena kalau dahsyat dianggap sihir. Kayak misalnya wa atena samudan naqata mubsiratan fadzalamu biha. Ada onta keluar dari batu besar sebagai mukjizatnya Nabi siapa? Soleh. Malah menjadi masalah. Terus niki kalau cerita hadis tentang Sahih Bukhari, ada orang musyrik yang cerdas sampai saking cerdasnya jadi delegasi untuk membebaskan Asra Badrin atau Usara Badrin. Ketika dia datang ke Madinah mau membebaskan itu, Nabi itu gak sholat santai. Pas itu sholat maghrib beliau baca surat At-Tur, Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur was saqfil marfu wal bakhril masjid, baca pas sholat. Tapi ketika Nabi mulai am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, iku Jubair bin Mut'im langsung ngendikan kada qalbi ayyan sodia, sebagian riwayat kada qalbi ayyatiro. Nah riwayat Musnad Ahmad faka'an nama sudia ang qalbi khina sami'tul Quran, karena di situ Allah berlogika kalau Anda merasa Tuhan, Anda harus yakin Anda sebagai pencipta langit dan bumi. Tidak juga kan.
Nabi Isa wulida fil ardi, Nabi Isa dilahirkan di bumi. Fir'aun juga sama, semuanya sama. Sehingga Nabi Isa tetap Abdullah wa Rasul. Makanya Allah mempertanyakan, kalau kamu merasa Tuhan, ya harus punya reputasi. Khalaqus samawati wal ard, bikin langit bumi. Terus am khuliqu min ghairi syai'in, kalau kamu merasa Tuhan, kamu harus wujud awal. Jangan wujud ada tahunnya, ada tanggal kelahirannya, ada ulang tahunnya, kemudian mengaku Tuhan. Jadi yang jadi Tuhan harus wujud awal, yang kita sebut wajibil wujud. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliq. Itu Jubair bin Mut'im itu langsung iman. Itu Nabi mboten seminar Mas sama, ambek sholat. Mboten seminar, ya ora pidato ning panggung, ya ora berlogik. Kalian sholat. Terus wong nak kondang niku kalian sholat, kalian wiridan nggih pun mandi. Mboten usah ngerayu terus ngerangkul-ngerangkul wong kesuwen niku mboten keramat. Kula nu nanti takleti nggih, niki kula cerita niki wonten seksine wonten Habib Taufik wonten Baitris. Kula nu sering ditakleti tiyang. Gus, jenengan ngaji kok ngawur. Ngawurku bener, hati-hatimu nutupi goblokmu. Itu bukan apa-apa, karena ketika kebenaran sejati itu tidak butuh hati-hati memang. 1 tambah 1 pasti apa? 2. 2 tambah 2 pasti 4. Sehingga dalam hal kebenaran itu Allah ngendikan bal naqdhifu bil haqqi alal batil. Saya lihat di kamus, qadhafa itu melempar sekenanya. Tapi karena ini hak, buat dilempar sekenanya ya tetap benar. Makanya ketika Shahihul Burda muji Quran itu fadur yazdadu husnan wa huwa muntadimun walaysa yang kusu qadron ghairu muntadim. Mutiara itu dilepas begitu saja ya indah, diuntai ya indah. Karena tetap mutiara. Jadi orang yang membawa hak itu ya biasa saja, nggak usah jaga image, biasa saja. Karena agama ini dikawal oleh logika yang sudah absolut, apa logika yang sudah apa? Absolut. Makanya Allah begitu pede sampai ngendikan bal naqdhifu bil haqq. Qadhafa itu acak. Ya random. Makanya agama ini pernah dibawa orang yang sopan kayak Abu Bakar, pernah dibawa orang yang sering marah kayak Umar, pernah dibawa budak kayak Bilal. Itu dakwahnya itu macam-macam. Ada orang menjadi Islam tuh Mas Sama, gara-gara dia iktikaf di Hubal. Setelah itu ada saklam, ada luwak itu, luwak kencing. Ailahun yabulu alaihi salam. Masa Tuhan kok dikencingi luwak? Ini Tuhan apa ini? Jadi orang Islam itu kadang ada orang itu ditanya oleh Imam Asy'ari, bima arafta rabbak, kamu itu badui, kamu itu tidak tahu apa-apa kok menyembah Tuhan. Dia jawab, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu 'alal masir. Kalau ada kotoran sapi ya berarti ada sapi lewat, kalau ada bekas kaki ya ada yang barusan lewat, kalau ada makhluk berarti ada khaliq. Sesederhana itu menemukan hadati. Jadi tidak perlu misalnya Mas Sama nerangno tauhid istighosah 10.000 bariku lagi terang terus kesuwen Mas Sama. Cara lasem gak masuk. Cara lasem. Lho niki kula sekali kita Mbak Idris. Niki kula rileks mawon. Kalau saya sopan tidak sesuai spek. Tadi niki jujur. Ini saya senang. Saya itu sudah lama komplain. Setiap beli fotonya Mbak Hamid itu, Mbak Hamid Pasuruan itu keluarga Lasem tuh komplain. Ini bener nih ada Alasem ini baru bener. Karena Mbak Hamid itu lahirnya di Lasem, pinternya di Lasem. Yang mana orang Pasuruan. Jadi ini baru bener. Nadomanya Mbak Hamid tentang Sulam Taufik ya ngendikannya ya Allah semi. Tapi orang Pasuruan begitu pedenya. Mbak Hamid Pasuruan saya sambil Mbak. Kapan-kapan saya mau bikin foto masif Mbak Hamid Lasem. Malah nanti malah orang tanya Mbak Hamid yang mana? Wah ini repot. Jadi ini jelas ya. Jadi jelas Jubair bin Mut'im itu menjadi muslim itu karena pertanyaan-pertanyaan tadi dari Quran. Am khuliqu min ghairi syai'in. Terus kalau merasa Tuhan am indahum khazainu rabbi. Oh tanya terus apa? Makanya saya itu di rumah itu ada figura. Itu tulisannya itu ayat-ayat tentang hujjah. Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Saya itu punya doa. Ketika tak baca itu tidak ingin doa itu mustajab karena saya sudah terlalu banyak sering diijabahi. Jadi saya tidak ingin doa itu mustajab. Nah, ini bukan urusan PD, ini urusan religi, urusan ubudiyah. Doa itu begini bunyinya, ya Allah, Allahumma innaka lasta bi ilahin istahdatsnaka. Memang engkau benar-benar Tuhan, Tuhan yang tidak kita adakan. Memang engkau sudah Tuhan, bukan Tuhan yang kita ciptakan. Terus ngendikan terus sampai wala a'anaka ala khalqina ahadun fanusrikaka, dan engkau ketika menciptakan saya tidak minta tolong siapa-siapa. Makanya saya tidak perlu mengisrokan kau karena engkau ini aktor tunggal. Terus ngelem pangeran terus enggak jadi doa.
Nah, itu makom-makom yang man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu automa utisailin. Orang yang sibuk nyebut Allah tidak pernah minta, itu akan dikasih Allah di atas pemintanya orang-orang yang apa? Minta. Makanya saya itu berani jumawa, Mas Amak doa semalam sama saya berdoa, itu mustajab saya, itu pasti. Itu pasti. Karena ini rival saya, ini sepupu saya, rival saya. Karena buyut saya kandung itu adiknya Mbak Abdul, adik kandung. Ya harusnya cucu-cucunya itu rivalitas. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Mas Amak itu seneng Gus Pak cek dulurku. Dulur yo aku hafal Quran ndekne hafal. Saya bisa baca Ikhya ya dia harus bisa baca ya. Ya, ini buatan nyindir ini mun ngelokno. Ya nabrak. Loh saya itu diceritani Mbak Idris. Saya itu kemarin diceritani orang. Gus kata Mbak Idris itu Wahamid tidak sekedar wali tapi orang alim. Lah itu bener itu. Wahamid dulu itu di termas itu terkenalnya Abdul Juman karena saking menguasai kitab Juman. Dulu mbah saya kan sepupu serumah dengan beliau. Itu nak ngelem Mas Hamid itu ngelem ngalime. Terus di sini ditambahi wali terus penak putu-putune dicucup dihormati. Repot. Ini asli lasem. Ini rileks mawon Mas Wes tenang mawon. Kula niku sering ngasih hadiah mas-mas kitab Ithaf, Hilyatul Auliya. Nggih kersane ada rivalitas. Ana wae ada. Wa fi dzalika falyatanafasil. Saya punya ilmu sanad mutasil karena ini di Sahih Bukhari. Ilmu itu bisa diuji. Dan ujian itu yang memenangkan logika. Dulu ghanimah itu haram, normalnya ghanimah itu haram karena amwalul kufar. Dan amwalul kufar itu bisa minal baghi min samanil kalbi minar riba. Tapi era Rasulullah Muhammad SAW itu ghanimah dihalalkan. Wa ukhillat li al-ghanaim wa lam takhilla li ahadin qabli. Yang Nabi ketika begitu bangganya ngendikan itu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Niki kula apal ora krana cerdas sampeyan kowe cek sinau nganti saniki. Sinau terus. Jadi sampean ora usah cilik ati Gus kok cerdas mboten saya masih belajar terus. Jadi nyanyi saya itu gampang, cukup sampean sregep ke foto selesai. Padha-padha diri Mbah Umar wingi teng narukan sering teng narukan Mas. Kula diceritain Mbah Umar kan Ki Hamid bin Abdullah bin Mbah Umar nak mulang putune niku ngerti sampean blarak daun kelapa. Niku dobong Mas Mufti. Putune ra iso maca niku. Jadi akhirnya putune pas iku ape goblok ora wani. Sajane ora niat pinter, wedi dicos niku. Lah, apa itu kita teruskan? Tangkap polisi nasane pidana niku. Saya tanya, ketika kita dijajah Belanda, dijajah Jepang, kemudian peralatan Belanda masih di sini. Jelas itu amwalul kufar bisa minta riba macam-macam Mas Mufti. Masa kita bilang gini ke Belanda, Tuan, ini milik Anda, silahkan bawa pulang. Kagungannya jenengan, monggo. Ya digone mbak kon meneh. Sehingga ketika ghanimah dihalalkan itu satu ide fikih besar yang beda dengan ummah sebelumnya. Makanya Nabi ngendikan wa ukhillat li al-ghanaim wa lam takhilla li ahadin qabli. Karena kalau itu diharamkan berarti ada tasallutu zalim lil mal. Nanti hal-hal yang destruktif dikuasai orang dolim dan itu membahayakan orang-orang soleh. Sebab itu terus Nabi begitu bangganya, bangga yang baik tentu. Wa ukhillat li al-ghanaim wa lam takhilla li ahadin qabli. Jadi kadang-kadang Nabi ya kayak tadi. Kenapa Nabi Muhammad SAW tadi saya mau didaftarkan Habib Ahmad katanya yang ke-11. Meskipun banyak kiai gak berani poligami dan rata-rata karena takut istri. Tapi Anda juga, saya itu sering ditanya di kampus Mas Ahmad. Gus, kenapa Nabi itu orangnya religius akhirat? Kenapa istrinya banyak? Mau tidak mau yang bisa jawab itu hanya logika. Karena kalau kamu jawab perilaku, itu kena piring di rumah itu. Diantemin istri pasti itu. Tak jawab, nolong orang satu baik-baik, membaikkan orang satu baik. Kalau membaikkan orang dua, tambah baik. Membaikkan orang tiga, tambah baik. Lah kalau Anda menterantarkan orang satu, haram. Dua lebih haram. Tiga buyute haram. Itu terus dua masuk Gus. Berarti Nabi poligami itu boleh. Tapi yang potensi-potensi masalah itu ya nggak boleh. Lah yang 50-50 ya tepak-tepakan. Artinya apa? Kadang kita bisa menjawab hadatin itu hanya dengan akal. Demikian video ceramah
Sana dari beliau yang mulia Kiai Haji Baharudin Nur Salim atau Gus Baha, yang dimana beliau sudah mengupas tentang pentingnya belajar kitab ya. Di samping itu ada Al-Qur'an dan hadis, dan itu pentingnya kita ya, Islam itu abadi karena apa? Karena ada yang mengawal kitab-kitab tersebut. Ya, dari kitab-kitab tersebut maksudnya. Dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, dan juga dari para kitab yang sudah yang dari tafsiran dari Al-Qur'an dan hadis, seperti itu. Yang diajarkan dimanapun, wabil khusus di pondok pesantren. Demikian, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmah, mendapatkan pelajaran yang bisa kita praktekkan dalam keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.